Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan melakukan presentasi untuk praktikum percobaan sel volta dengan minuman berkarbonat. Untuk anggota dari kelompok 9 adalah yang pertama Jenny Cahyani dengan NIM S21025. Yang kedua Lailatul Fitriani Nur Hasanah dengan NIM S21026. Yang ketiga Laras Amalia Putri dengan NIM S21027. Yang keempat, saya sendiri Petra Maisa Yudatama dengan NIM S21037. Dan yang terakhir ada Pinky Nandita Sari dengan NIM S21038. Di sini saya akan berperan sebagai moderator. Untuk yang pertama, elektrokimia. Elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari aspek elektronik dari reaksi kimia, halaman yang digunakan dalam reaksi elektrokimia dikarakteristikan dengan banyaknya elektron yang dimiliki elektrokimia secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sel Galvani dan sel elektrolisis. Rumusan masalah dari praktikum ini adalah yang pertama definisi sel volta, yang kedua definisi dari minuman berkarbonasi, yang ketiga apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum sel volta, yang keempat bagaimana cara kerja praktikum sel volta. Untuk tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui definisi dari sel volta, untuk mengetahui definisi dari minuman berkarbonasi, untuk mengetahui alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum sel volta, untuk mengetahui cara kerja praktikum sel volta, dan untuk mengetahui hasil praktikum dari sel volta. Untuk pembahasan akan disampaikan oleh teman saya, Jenny Cahyani. Untuk pembahasannya, pada bagian sel elektrokimia terdapat istilah sel volta atau sel Galvani yang di dalamnya terdapat reaksi redoks spontan yang menyebabkan adanya aliran listrik. Pada sel volta, tepat terjadinya reduksi disebut dengan katoda atau kutub positif, sedangkan kutub negatifnya adalah anoda yang merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi. Potensial elektroda sel dapat ditentukan melalui persamaan E0 sel sama dengan E0 reduksi min E0 oksidasi. E0 sel sama dengan E0 katode min E0 anode. E0 sel sama dengan E0 besar min E0 kecil. Pada praktikum kali ini, kita akan mengetahui apakah minuman berkarbonasi juga termasuk ke dalam cairan yang mampu menghantarkan listrik. Next. Untuk alat dan bahannya yang pertama ada 4 penjepit buaya, 3 paku, 3 koin kuning, 3 gelas, 1 lampu LED kecil, dan yang terakhir ada 3 minuman berkarbonasi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pinky. Prosedur 1. Memasang koin kuning pada sisi hitam penjepit buaya dan memasang paku pada sisi merah penjepit buaya. Yang kedua, kemudian memasang paku pada sisi hitam penjepit buaya yang lain dan memasang koin kuning pada sisi merah penjepit buaya. Yang ketiga, setelah itu memasang koin kuning pada salah sisi penjepit buaya ketiga dan satu sisi yang lain dibiarkan kosong. Yang keempat, selanjutnya memasang paku pada salah satu sisi penjepit buaya keempat dan satu sisi dibiarkan kosong, namun pemasangan pada penjepit ketiga dan keempat harus berbeda sisi. Yang kelima, kemudian menuangkan minuman berkarbonasi pada ketiga gelas sehingga mencapai setengah gelas. Yang keenam, selanjutnya memasukkan kabel yang telah siap tadi ke dalam gelas dengan posisi silang atau selang-seling. Next. Yang ketujuh, setelah itu menyambungkan sisi kabel dengan bagian positif dan negatif pada lampu LED. Yang kedelapan, mengamati perubahan pada yang terjadi pada lampu dan menyimpulkan hasil praktikum. Next. Hasil pembahasan bahwa ini gambar sebelum dilakukan praktikum. Next.
Yang kedua, gambar setelah melakukan praktikum. Next. Pada gambar di atas terlihat bahwa terjadi perubahan pada lampu sebelum dan sesudah praktikum. Hal ini menunjukkan bahwa minuman berkarbonat tersebut dapat menghantarkan arus listrik. Minuman ini dapat menghantarkan listrik karena elektroda dihubungkan melalui kabel penjepit buaya sehingga akan terjadi energi listrik. Rangkaian sel volta tersebut terdiri dari elektroda Zn atau paku yang dicelupkan ke dalam minuman berkarbonat dan elektroda CO atau uang logam yang juga dicelupkan ke dalam minuman berkarbonat. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Laros. Kedua larutan tersebut dihubungkan penjepit buaya yang bertindak sebagai penghubung agar elektron mengalir secara terus-menerus sehingga lampu dapat menyala. Hal ini dapat dimaknai bahwa elektron yang dilepas Zn dapat ditangkap oleh ion Fe kuadrat positif tersebut bergerak melalui mekanisme penghantar penjepit buaya sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyalakan LED yang telah dihubungkan dengan anoda dan katoda tersebut. Next. Sebagai katoda mengalami reaksi reduksi dan Zn berfungsi sebagai anoda sehingga mengalami oksidasi sehingga karbonat sebagai elektrolit. Reaksi sel yang terjadi adalah katoda 2E negatif plus Cu kuadrat positif menjadi Cu anoda. Zn dihasilkan dari Zn kuadrat positif plus 2E negatif. Reaksi sel Cu kuadrat positif plus Zn menjadi Cu plus Zn kuadrat positif. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya Laila. Jadi kesimpulannya, elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari antara sifat-sifat listrik dengan reaksi kimia. Misalnya, penihaan energi kimia menjadi energi listrik pada elemen elektrokimia. Reaksi oksidasi secara spontan pada elemen yang dijadikan sumber listrik reaksi kimia, dan perpindahan elektron dan dalam larutan elektrolit dan terjadi pada kehidupan sehari-hari. Elektronkimia adalah kajian reaksi kimia yang dilaksanakan sedemikian rupa sehingga di dalam sistem dapat ditemukan potensi listrik yang dapat diukur. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.